Have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Konser Mas. Iya. Kok nggak nyala? Belum. Oh salah yang ini. Ini mic-nya saya nih ternyata. Tempo-tempo sih. Tempo-tempo. Malam konser, besok buka spa. Zen Spa. Ini. Apa? Kalau yang itu Ajak. lain lagi. Mas, ajak seberang. Ajak seberang. Iya. Oke, kita sudah balik lagi sama Mas Alexander Sriwiono nih. Dari kemarin kalau lihat Instagramnya @dailymeaning ya, itu mungkin juga pada ngeliat gitu. Dibikinin foto kemarin, Bu. Iya, Fotonya gua lihat adalah beberapa iya kan? orang-orang. Benar. Opportunity in uncertainty. Ya, katanya gini, aku waktu itu sempat baca, katanya manusia itu biar gimana pun lebih seneng kalau hidupnya terkontrol. Itu hoax kakak. Beneran? Tapi aku sukanya terkontrol ya. Iya kan? Terplan dengan baik Iya, gitu kan. Naturally ya. Iya. Bener kan Mas? Tapi itu bener. Jadi kayak mesti bikin daily work list tuh kenapa things to do tuh karena memang kita mau tahu besok gua akan ngapain aja gitu kan. Iya. Lebih suka sesuatu yang lebih jelas. Nah, Benar. Tapi ada juga teman-teman gue bilang, gue ingin berencana untuk tidak memiliki rencana. Jadi berencana tidak untuk punya rencana. Jadi rencananya kemana angin Dari berhembus. flow. Gitu. Nah itu kan ngelawan takdir kalau kayak gitu nggak? Apa gimana? Udah pasrah kayaknya. Emang takdir itu apa kakak? Nggak tahu. Aduh Pak. Sinetron. Even bahkan takdir aja nggak bisa didefinisikan. Iya sih. Ketentuan. Kejam, takdir itu kejam. Ada lagunya takdir memang dari Ratnasari. Lama banget. Hasanah musik lo. Gue lirik aja nih. Hasanah. Budaya. Iya. Soalnya kalau kita bicara even kita bilang ini cuaca nih. Cuaca yang di menit sekarang dengan di menit 5 menit lagi dan 1 jam lagi kan bisa beda. Memang bisa diprediksi. Terus kalau kita bilang di balik prediksi itu kan ada sesuatu yang pasti, ada sesuatu yang juga belum pasti nih. Itu yang kita bilang bahwa kadang-kadang harus mendefinisikan ulang takdir. Takdir itu pada saat terjadi itulah takdir. Kejadian itu baru dibilang takdir. Yes, karena kalau kita bilang lu jangan berubah takdir lo, nasib lo emang di sini. Tunggu dulu, nasib kapan nih? Gue harus mati di perusahaan ini. Tunggu dulu, hari ini saya ada di sini. Hari ini nih yang saya lagi kerjain. Tapi kalau lu bilang takdir gue besok, siapa yang bisa ngeramal besok? Orang seringkali lebih mau bicara sesuatu yang pasti besok, padahal itu nggak bisa dibilang dulu. Diprediksi bisa, tetapi nggak bisa dibilang sebagai sebuah kepastian. Jadi takdir itu kalau sudah terjadi. Iya. Oh, kalau belum kita sebut dia sebagai Prediksi. Prediksi. Oke. Takdir lo hari ini adalah siaran. Ya, karena sudah terjadi. Sudah terjadi besok. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi lo kerja di kantor lain untuk besok harinya. Hah? Cepet banget. Siapa tahu Gue kan? belum interview, Bu. Kan email aja kali ya. Iya. Proses hijack juga ada prosesnya kali. Itu masuknya 3 bulan lagi pula ya. Oke, kembali lagi. Nah, sekarang ngomongin soal si uncertainty ini. Ya. Ini gimana Mas? Manusia katanya memang lebih nyaman kalau hidupnya semua terencana. Sekarang di sini Mas Alex malah bikin opportunity in uncertainty. Ya. Kita mengambil segala sesuatu yang mungkin terjadi yang Di dalam ketidakpastian itu ada sebuah opportunity, ada sebuah kesempatan. Dan kalau kita mau bahas dulu soal uncertainty, kenapa sih sebagian orang lebih nggak suka pada uncertainty? Karena bikin repot. Misalkan, hari ini hujan atau enggak ya? Karena Udahlah, daripada nanti juga kehujanan, bawa aja payung, bawa aja ini. Yang lebih dibawa itu lebih banyak. Sebetulnya kita kan jadi lebih prepare, lebih keren tuh. Tetapi orang itu by nature juga kadang-kadang ada yang males ribet. Di balik opportunity, di balik uncertainty itu, mulai ada yang bilang gini, bisa nggak ya, gue nggak bawa payung karena payung itu ribet, tapi pada saat kehujanan, gue nggak kehujanan. Misalkan ada yang mulai pikirin, dibikinlah jas hujan misalkan, karena orang nggak mau bawa payung, kemudian belum ada jas hujan misalkan, bikinlah jas hujan. Di balik rasa tidak nyaman, tidak suka untuk ribet, dan lain-lain, ada opportunity untuk orang meng-create sesuatu yang lebih bikin dia nyaman. By nature, sebetulnya kita bicara ini the power of laziness. Orang tuh males nih.
Tetapi kalau orang males kemudian dia diem aja, itu nggak keren. Tapi di balik malesnya dia, kalau dia cari sesuatu, aduh gimana caranya supaya gue bisa pulang lebih cepat, tapi kerjaan kelar, itu kan dia create sesuatu tuh. Gitu. Itu yang kita bilang kalau alasan bohong tuh nggak keren. Tapi kalau kemudian dia create sistem kerja yang membuat dia bisa lebih efisien, itu keren. Karena membuat dia bisa pulang lebih cepat. So sekali lagi di balik ketidakpastian tersebut, kalau kemudian dia ciptakan sesuatu, satu untuk lebih bisa mengantisipasi, dua kalau kemudian hasilnya supaya nggak parah-parah amat, apa yang bisa dia lakukan, gitu. Yang paling sederhana pada saat orang mau interview, gue diinterview sama siapa ya? Nggak tahu, nggak jelas. Kalau gitu gue prepare. Kalau gue diinterview langsung sama usernya, gue akan bilangnya seperti ini. Kalau gue diinterview sama HR-nya, gue akan bilang seperti ini. Saat dia mulai berpikir apa yang harus gue prepare, dia meng-create opportunity itu sendiri. Untuk dia bisa lebih paham mengenai apa yang dikonsenkan oleh HR-nya kah atau usernya. Itu yang akan kita bahas. Cuman sekali lagi di awalnya adalah kenapa ada orang suka nggak suka pada uncertainty, karena by nature orang tuh males. Berarti di balik ketidakpastian sebenarnya kita harus bisa mengubah energi itu ya. Jadi apa yang tidak pasti kita harus ubah energi ya menjadi satu persiapan yang tadi diomongin sama Mas. Yes. Menarik. Di balik ketidakpastian, ketidaksukaan orang sama ketidakpastian, karena dasarnya adalah orang malas sebenarnya. Sampai situ dulu sebentar, berat nih. Ya. Anda termasuk yang mana? Termasuk yang suka dengan kepastian, perencanaan atau ketidakpastian? Kalau lo, gue lagi belajar untuk menikmati ketidakpastian. Gue sudah pernah melewati ketidakpastian. Enggak. Susah ya. Kalau kita udah terbiasa bekerja di sistem yang seperti itu, payroll, kayaknya harus jelas di tanggal-tanggal sekian. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Meeting harus di ruangan A, harus di sana. Aku tuh tipe yang harus tahu hari ini mau ngapain. 4 tahun lagi kita mau jadi apa? Naik karir, Inu. Yang kalau dibilang hari ini harus tahu ngapain, boleh-boleh aja Kak. Cuman ada uncertainty-nya, misalkan dirimu ada 4 meeting. Kemudian ada olahraganya dan seterusnya. Di balik segala sesuatu yang udah dipastikan itu, dipersiapkan nggak sesuatu yang kita bilang ada yang nggak pasti nggak? Misalkan kalau dia nggak datang di dalam meeting, apa yang bisa kita lakukan? Pada saat kemudian kita memikirkan ketidakpastian yang mungkin terjadi, kemudian kita bilang kalau gitu gue sambil meeting ke sana karena mungkin orangnya terlambat, mungkin orangnya suka ganti-ganti jadwal dan seterusnya, gue sambil bawa kerjaan gue tuh. Itu yang kita bilang bahwa yang dia juga create bukan cuma kehilangan waktu gara-gara orang itu nggak jadi datang, tapi juga dia bisa ngerjakan kerjaan lain saat orang itu nggak datang. Oke, kita tahan dulu ya. Abis ini kita balik lagi Cosmoners, jangan kemana-mana ya. Nih baru aja kita bahas ya soal kejelasan, kepastian, segala sesuatu yang terencana gitu ya. Ini kan gue mau ngajak bokap nyokap gue ke Jepang nih ceritanya kan, papa mama. Terus lagi baru aja WhatsApp. Ini apa yang harus disiapin? Sebenarnya aku udah bilang kemarin nanti tunggu asistenku Riva yang telepon ya, biar nanti Riva yang urusin semua. Tetap aja masih ditanya kan, karena balik lagi mungkin karena tidak ada kejelasan. Iya kan? Penyampaiannya yang salah kah? Nggak ada kejelasan aja, belum dikasih tahu. Dia mesti pasti bahwa apa yang mesti disiapin. Iya kan? Itu ya Mas ya. Dan ini ada satu quote yang buat saya bisa menjadi dasar dari obrolan kita. Bilangnya gini nih, fear, uncertainty, and discomfort. Ini satu paket nih. Rasa takut, ketidakpastian, dan juga rasa nggak nyaman. Are your compasses toward growth. 3 hal itu tuh yang sebetulnya ada di sekitar kalau kita bicara growth itu sendiri, atau yang bisa menjadi kita bilang yang mengarahkan terjadinya growth itu. Let's say your parents kayak perlu bawa jaket berapa banyak, perlu sepatunya seperti apa. Kalau jalan saya nggak bisa jalan banyak, harus ada yang sepatunya yang nyaman. Tapi nanti juga kalau mau tiba-tiba lebih ribet gara-gara harus bawa sepatu yang banyak. Terus ditanya kenapa? Iya soalnya saya tuh nggak nyaman sama kaki saya. Kalau kemudian orang hanya sekedar nggak nyaman dan kemudian lebih membawa sepatu banyak, tiba-tiba dia bilang gini, gimana? Tapi malas nggak bawa sepatu banyak? Malas. Gimana caranya supaya nggak perlu bawa sepatu banyak? Perginya kapan? Bisa kemudian lebih sehat dulu nggak? Bisa lebih atur makan nggak supaya kemudian nggak ada asam urat dan lain-lain gitu. Itu yang
di antara rasa nggak nyaman tersebut tiba-tiba orang bilang gini, oke, gue prepare diri gue dulu deh gitu. Hampir sama seperti pada waktu mau naik gunung api Banda tuh kayak waktu itu naik gunung api Banda itu kemiringannya adalah 70 derajat. Itu lutut bisa nempel sampai dada. Terus saya tanya gini, lutut saya bisa nempel dada nggak? Enggak, kan ada bulog di sekitar perut saya. Tapi pingin nggak naik gunung api Banda sejak umur 21 tahun. Itu dari di bucket list saya, Kak. Terus 3 tahun yang lalu saya bilang enggak, gue harus naik ini. Dan gue dalam 6 bulan saya nurunin 28 kilo. Demi bisa naik gunung api Banda gitu. Nah, kalau kita bicara uncertainty, yang paling gampang, yang paling kita ingat adalah Desember 2004 tsunami. Orang kemudian lebih terbangun bahwa tsunami ini bisa datang dan merusaknya sampai seperti itu. Terus ditanya, besok bisa tsunami lagi nggak? Bisa, mungkin, gitu kan? Terus setiap hari harus tidur dengan rasa takut karena kita tinggal di pesisir yang mungkin kemudian ada tsunami. Yang kemudian lebih dikembangkan kan adalah teknologi early warning system kan. Gara-gara kemudian yang sampai dampaknya seperti itu, kemudian teknologi dikembangkan dengan yang early warning system yang lebih bisa memprediksi. Itu kan berarti kita bicara growth in terms of kita bicara teknologi yang bisa kemudian lebih membuat kita lebih aman. Itu kalau kita bicara tsunami dan teknologi. Gimana kalau kita bicara sekarang dalam kehidupan bisnis dan industri? Harga minyak turun tahun lalu. Orang harus melihat pattern. Harga minyak turun, itu seberapa jauh dampaknya pada inner circle-nya di oil industry itu sendiri, dan kapan kemudian mulai ngehit kalau kita bicara kayak tsunami, ripple effect-nya mulai kena di dalam financial industry dan seterusnya. Makanan, bahan pokok semuanya. Exactly. Itu polanya udah mulai terjadi itu. Itu kalau kita bicara yang makronya dulu. Atau kemudian yang kembali kepada hal yang paling relate dengan kita sehari-hari, yang mau interview kerja kah, yang mau dipromosi kah, harus mulai mencari pattern. Uncertainty memang ketidakpastian, tetapi ada prediksi yang bisa dilakukan dengan mencari pattern. Biasanya kalau di organisasi ini dipromosikannya itu berapa tahun sekali sih? Biasanya yang lebih dipromosikan dengan cepat karena apa sih? Mencari pattern adalah sebetulnya insting human being untuk bisa lebih survive. Dia mencari pattern. Di antara ketidakpastian yang ada, dia bisa melihat adanya pattern. Pattern adalah kepastian juga di situ ternyata. Ada pola yang bisa membuat dia lebih jelas, walaupun juga tetap tidak bisa dibilang sebagai satu kepastian. Tapi patternnya itu. Nah, di situ dia bilang, oke, kalau patternnya kayak gitu, yang harus gue prepare apa ya, gitu. Takut ya manusia itu dasarnya soalnya. Iya. Saya suka respect sama teman-teman yang lama di industri seperti kita nih, Wet, yang bergaji bulanan, punya jenjang karir, tapi juga mereka memilih sebagai freelancer. Di saat freelancer, dia tidak tahu bulan depan bertemu berapa klien, dibayar bulan apa, terus kadang-kadang ini job on, tiba-tiba off. Nah, mereka ternyata juga memiliki, belum kliennya tiba-tiba tipu. Iya, banyak kabur, di pitching lagi. Nah, teman-teman yang berpindah ke arah freelance, ternyata mereka juga punya kehidupan yang menarik ternyata. Punya, bisa mengatur bagaimana mereka harus bekerja. Nggak mau bekerja, gue capek, istirahat, gue mau liburan lah. Bukan bangkang kendali 100% atas dirinya sendiri. Itu mungkin karena patternnya dia tahu ya. Dan patternnya yang sebetulnya kita nggak tahu, dibalik dia bilang enggak, gue liburan dulu. Itu soalnya ada patternnya, bukan saya sok tahu ya. Misalkan gini, pola di antara ketidakpastian dapat job atau tidak dalam setahun, dia bisa lihat tuh bulan-bulan kapan yang jobnya lebih rame. Jelas di situ kali. Betul. Yang kedua, dia harus punya saving berapa dulu untuk dia bisa lebih. Enggak lah, gue seminggu kabur deh. Di dalam hati kecilnya dia bilang, itu juga punya 3 bulan di tabungan. Udah punya 3 bulan tabungan. Itu yang kita bilang bahwa sebetulnya ada pattern-pattern tertentu yang membuat uncertainty bisa lebih dijalani. Cuman ada titik ekstrimnya, ada orang yang udah lebih nggak jelas, panik, teriak, dan nggak melakukan apa-apa. Mas, bentuk nyata dari uncertainty dan kemudian bukan dampak tapi reaksi. Itu adalah ketika ada perubahan ya, Mas. Karena banyak orang yang ketika terjadi perubahan, kemudian mereka resisten. Itu karena dasarnya lah mereka menanggapi bahwa ini nggak jelas nih, gue belum tahu nih makhluk apa, ini kenapa, ini begini segala macam. Itu seperti itu, Mas. They choose to stay in the comfort zone yang mereka familiar with. Nggak, lebih enak sistem yang lama. Nggak enak bos yang lama. Terus gini, terus gimana mau lo ikat kak bos lo yang lama, udah pindah. Sistemnya juga memang udah berubah. Banyak sekali organisasi yang kemudian bukan masalah
nggak bisa bayar teknologi baru, tapi tantangan terbesarnya adalah justru orang yang menjalankan sistem yang baru. Sangat. Segala macam otomatisasi gara-gara sistem atau apapun itu sebetulnya ngedidik orangnya untuk ngikutin sistem tersebut. Yang menarik adalah ada organisasi ini, kita bicaranya di institusi pendidikan. Dia mengubah sistemnya dengan bahwa gini, pendidikan kita harus lebih keren. Lebih keren artinya apa? Artinya bahwa mahasiswa harus masuk ke dalam ruang kuliah di mana 2 hari sebelumnya dia sudah dapat materi yang di-download. Kita bicara sekarang dunia teknologi. Oke, dia tinggal kemudian masuk dan kemudian ambil materinya. 2 hari kemudian dia sudah siap di situ. Jadi dosen tidak start dari nol menjelaskan definisi dan lain-lain. Sudah hangat suasananya ya. Exactly. Itu kita bilang bahwa kualitas 2 jam di kelas sebenarnya sudah lebih ditambah dengan preparation dulu. Itu kan keren tuh. Perubahan tuh. Ketidakpastian yang diantisipasi juga sebetulnya. Jadi ketidakpastian bakal gini atau gini ya, itu diantisipasi dengan gini. Itu kan berarti semua materi harus masuk di dalam soft copy. Paling nggak dibuatnya dalam bentuk PowerPoint. Apa kabar dosen-dosen lama yang modalnya papan tulis atau whiteboard? Betul. Belum tentu semuanya nyaman. Dan itu sudah diantisipasi. Dari kita bilang anggaplah 100 dosen yang senior, mungkin 50 bilang oke, gua akan bikin PowerPoint, tapi yang sisanya bilang nggak mau, manual. Sekarang kalau dia tidak nyaman dengan nggak nyaman, terus kemudian apakah organisasi atau institusi pendidikan itu harus nurut situasi itu? Kan mau berubah lebih baik. Akhirnya pilihannya adalah ikuti atau tinggalkan. Cuman 2 ya. Ikuti atau tinggalkan. Karena memang udah harus berubah. Orang lamanya memilih pindah mengajar jauh. Akhirnya dari yang 50 itu, misalkan separuhnya, gua belajar PowerPoint. Karena sebelumnya bilang gini, apa yang salah dengan papan tulis? Nggak ada. Cuman sekarang bahwa papan tulis nggak bisa di-download 2 hari sebelumnya, dikirim. Gitu. Jadi itu yang pernah terjadi juga karena orang juga harus ngikutin perubahan. Aku suka nih. Gue suka nih. Suka apa, Bay? Gue sukanya adalah gini. Ketika terjadi perubahan, pilihannya gini. Ketika lo tidak bisa beradaptasi, lo keluar. Daripada lo akan jadi racun buat lingkungan lo. Itu banyak banget terjadi sekarang loh. Banget. Orang lama, orang baru. Exactly. Generasi orde baru, orde lama. Betul. Lo mau beradaptasi atau enggak? Kalau misalnya lo nggak bisa beradaptasi, lo keluar. Betul. Dan kalau lo mau stay, lo beradaptasi. Itu cuma pilihannya. Karena mau nggak mau orang baru itu udah harus hadir di situ. Bos baru kita dari India akan datang. Mau nggak mau kita makan kari. Oke. Kalau nggak mau, lo out. Gue belajar belly dancer deh. Balik lagi yuk, kita ngobrol sama Mas Alex. Kak Alex ya. Oke, ini sekarang untuk mengantisipasinya, tadi kita kena banget tuh ketika terjadi sebuah perubahan, ketidakjelasan, yang harus dilakukan adalah 1, beradaptasi, atau kalau nggak sanggup beradaptasi, keluar. Atau satu lagi tadi Mas Alex nambahin adalah antisipasi. Jadi kalau kita bicara teknologi itu kan nggak yang tiba-tiba pagi-pagi langsung muncul. Ya ampun, udah ada handphone baru gitu. Ya nggak gitu juga kali ya. Wow, magic. Sebelumnya masih yang telepon pakai kabel gitu kan, koin, di engkol gitu. Kita bilang enggak lah, pasti semuanya ada proses yang transformasinya. Bahkan kita bilang ini juga buat Cosmoners nih. Kalau misalnya browsing, ada satu website yang seru banget, itu disebutnya iftf.org. India Fanta Tango Fanta.org. Itu tuh banyak sekali blueprint masa depan. Jadi misalkan kalau untuk HR, misalkan dia bilang gini, tahun 2020 kalau ngerekrut orang, itu kompetensinya tuh apa sih di tahun 2020? Dan yang membuat bahwa kompetensi itu lebih disyaratkan di 2020 seperti itu, apa yang ngedrive bahwa gitu. Itu ada. Kalau kita bicara banking industry, ada lagi gitu. Jadi hampir semua area industri itu ada. Kalau kita bicara apakah marketing ataukah kemudian broadcast dan seterusnya, ada. Sehingga kalau kita bicara seberapa jauh itu kita anggap sebagai satu kepastian, ya nggak bisa juga. Cuman bahwa kita mulai melihat bahwa ada yang kemudian memprediksi ini dan seterusnya. Akhir-akhir ini pada saat kami membantu di berbagai organisasi di berbagai industri, saya harus pakai pegangan dulu dari hasil riset TV industry, key driversnya untuk membuat organisasi sukses di TV industry saat ini sampai tahun 2020 itu apa sih key elemennya? Itu kita harus paham gitu kan, supaya kemudian kalau kita melakukan perubahan atau melakukan satu antisipasi, mau bikin program baru sesuai dengan kemudian hasil riset tersebut. Itu paling nggak kalau meleset
nggak meleset jauh amat gitu. Itu yang kita bilang bahwa pahami itu dibandingkan kemudian kita hanya sekedar udah berubah kayak gini ya, terus tiba-tiba melakukan proses adaptasinya lebih capek. Kembali kepada contoh yang tadi dosen-dosen yang kemudian bilang, sekarang sudah ada PowerPoint ya, misalkan. Kalau memang institusinya belum mengharuskan, apakah dia harus nunggu diharuskan dulu untuk belajar PowerPoint? That's the point. Sehingga kemudian pada saat dia sudah mulai belajar dulu, institusinya mengharuskan bahwa semua materi kuliah dalam bentuk PowerPoint, dia tinggal bilang, oke. Ya kan, energinya dia nggak usah yang sampai panik-panik segala macam untuk adaptasi. Jadi jangan lupa ada antisipasi. Kalau boleh sharing yang soal TV industry, key elemen yang menarik adalah gini. Ini kan zamannya sama ya. Beda dikit lah. Chandra Buana kan? Apa itu? Chandra Kirana. Iya benar. Oke, berarti dia yang lulus. Sorry. Pancingannya hebat banget kakak. Hari Minggu apa yang kita tonton kalau pagi-pagi? Album Minggu. Exactly. Musik Karundeng dan Reza Pahlawan. Juara. Dari Ria Jenaka dulu ya. Album Minggu. Unyil dulu dong awalnya. Oke. Album Minggu ini 11. Album Minggu kita. Album Minggu kita. Mancing. Ditutup sama Melissa Gilbert itu Little House on the Prairie. Sebentar, Stairway to Heaven tuh kapan ya? Malamnya. Masa? Abis Little House. Abis Little House. Michael Landa. Lagi biasa Quantum Leap ya. Kibas-kibas jalan pakai cahaya. Tapi rambutnya lo kakak nggak kuat. Luar biasa ya. Anyway, kalau kita bicara yang kamera real lah, selecta pop lah dan seterusnya, itu di atas panggung adanya apa? Penyanyi, pemain band, mentok-mentok MC. Betul. Zaman sekarang kalau acara musik di TV, ada dancer. Itu dancer oke. Ada lagi yang lebih khas, kameramen kadang-kadang naik. FD bukan. Oke. Sebentar. Tepung. Lain kak. Kan itu selalu hadir sekarang kan? Depannya A. Alay. Oke. Sekarang kita bilang itu sebetulnya ada dasarnya karena industri TV 2012 sampai 2020 itu semakin meningkat yang disebut dengan viewer involvement. Bahwa viewer lebih mau involve di dalam sebuah TV program. Kalau berita dipasangin topik berita, caller masuk, mau berita nomor berapa Pak? Dipasangin, udah interaktif, ditanyain pendapat. Kenapa? Karena kemudian bahkan penonton pun udah bisa jadi kayak narasumber karena Banci tampil. In frame ya, memberikan wadah untuk eksistensi manusia. Betul. Nah pada waktu itu di 2 TV station saya kasih tantangan nih. Kalau kita bilang ini sekarang kita dibalik ketidakpastian TV industri dengan ratingnya ini tiba-tiba muncul TV baru. Create opportunity-nya adalah lu kalau bikin program harus keren. Kemudian saya kasih hasil riset tersebut. Saya kasih challenge diskusi kelompok, coba sekarang bikin film yang sangat mencekam, thriller, yang kemudian kita bilang sesuai dengan pakem bahwa ini harus ada viewers engagement dan seterusnya. Saya nggak menyebutkan eksplisit, tetapi buat data riset saya kasih dari, let's say kita ambil rata-rata deh dari 10 kelompok, hanya ada 1 kelompok yang kemudian menggunakan informasi itu untuk dia create sesuatu yang baru. Yang lainnya mentok-mentoknya paling cuman aktor aktrisnya, siapa, settingnya, ceritanya dan seterusnya. Ada 1 kelompok yang kemudian bilang gini, berarti jalan cerita ini harus diatur oleh viewers, gitu. Dan kemudian ada yang bilang pakai polling lah apa, dan akhirnya saya tunjukkan 1 film yang bahkan kalau kita lagi bertiga nonton film nih, masuk ke ruang pertunjukannya tersebut, nomor handphone kita diminta. Kita tetap diminta meng-on-kan handphone kita. Pas lagi ada adegan misalkan cewek dikejar-kejar pembunuh gitu, handphone kita nyala. Cewek itu karena nelfon kita. Ini gue harus naik ke atas atau ke bawah nih, apa dan seterusnya. Dan suara kita akan masuk ke dalam film tersebut. Iya. Itu keren banget. Itu keren banget. Nah, Mas sekarang gini, sebagai leader, untuk membuat supaya si anak buah atau tim ini tetap engage sama kita di saat perubahan tidak menentu terjadi. Ya tadi itu industri berubah. Mungkin yang tua-tua banyak tuh kejadian sekarang kayak di stasiun-stasiun televisi yang pekerja-pekerja yang sudah senior nggak mau berubah karena saya taunya dari zaman dulu begini. Ada blocking kamera tuh, frame-nya harus centering, nggak boleh kayak gerak-gerak gitu. Itu terus gimana Mas? Kan tadi Kak Iwet menyebutkan kalimat yang kunci itu. Yang saya tahu gini, ini dari dulu nih gitu. Ada yang disebut dengan intellectual humility yang pernah saya sebutkan, itu adalah kita tahu apa yang kita tahu dan kita belum tahu. Jadi pada saat situasi uncertainty ini, leaders harus bisa ngajak ngobrol timnya dengan bilang gini, dalam situasi ini apa yang udah tahu.
Yang lu belum tahu apa. Karena pasti porsi yang kita belum tahu itu lebih gede daripada yang kita sudah tahu. Itu kuncinya. Itu yang kita bilang bahwa dalam situasi tidak menentu, kita sudah lebih jelas apa yang sudah kita tahu, apa yang kita belum tahu. Dan kemudian kita mulai masuk ke area yang belum tahu. Apa yang bisa kita lakukan untuk yang membuat kita belum tahu ini jadi lebih tahu. Yuk kita riset, yuk kita cari tahu, yuk kita ini, yuk kita coba, yuk pilot project. Dan that's opportunity yang bisa di-create. Di balik pilot project tersebut, eksperimen tersebut, tiba-tiba ada inovasi baru gitu. So itu yang kita bilang bahwa justru ujung-ujungnya ya bukan kemampuan berpikir, tapi mau berpikir. Kita break dulu, setelah ini kita akan kembali lagi Cosmoners ya. Kita balik lagi sama Mas Alex pagi hari ini ya. Mas Alex, yakin? Yakin dong. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita, Mas. Atau milik leader-leader kita. Leader-leader kita. Jadi sekali lagi kalau tadi ditanya bagaimana cara leader untuk membuat si tim tetap engage dengan perubahan-perubahan yang tidak menentu adalah dengan pertama kita tanya dulu sama mereka. Kamu yang tidak kamu tahu apa? Yang kamu tahu apa? Yang kamu belum tahu apa? Dan serunya adalah di antara ketidakpastian ini, yang namanya tim itu kan pasti juga butuh rasa aman dari atasannya, dari leadernya. Leader yang keren itu nggak boleh sok tahu dan nggak boleh yakin akan segalanya siapa dia gitu. Tidak boleh merasa sempurna tadi. Nggak boleh merasa sempurna. Jadi ada baiknya juga dengan dia bilang yang saya juga nggak tahu atau belum tahu adalah gitu. Itu keren banget karena berarti dia juga berbagi. Emang nggak dosa ya namanya leader ngebuka apa yang dia belum tahu. Nggak dosa sama sekali karena yang dia belum tahu tersebut adalah sesuatu yang terkait dengan perubahan kah atau apa. Tetapi yang keren adalah pada saat dia bilang kita bukannya nggak tahu loh ya, kita belum tahu, makanya kita harus cari tahu supaya kita bisa lebih bergerak. Yang kedua, bahwa dalam situasi uncertainty tersebut si leader ini juga harus bisa lebih ngajak orang berani ngambil resiko. Karena di antara ketidakpastian apakah A atau B, pasti yang namanya tim akan membutuhkan kita yang untuk ketok palunya. Iya betul, gitu. Betul. Ya kan? Kalau kemudian leadernya juga yang gigit jari di ujung ya nggak lucu juga gitu. Makin gimana sih gitu. So saya rasa itu penting sekali sih culture bahwa orang harus memperkuat intellectual humility-nya itu. Intellectual humility. Leader apalagi gitu. As a human kita harus tahu apa yang kita sudah tahu dan apa yang kita belum tahu. Mas, kita kasih kesimpulan yuk soal ketidakpastian ini. Coba dimulai dari Lembu. Kesimpulannya adalah kita sebagai PR nih gue udah di depan sih dilempar kapur. Gini ya Mas ya, sebentar ya Mas ya. Ini kemarin Mas, kita kan selalu ada briefing awal ya di grup ya Mas ya. Kemarin Eco tuh selalu gitu karena mengingat Lembu tuh kan sangat senang dengan keteraturan dan juga preparation. Gue yang tadi hidupnya terlalu tertib gitu. Jadi kemarin dikasih sama Eco, Kak Lembu, Papi Iwet, besok kita akan begini plus besok kita ada Mas Alex ya. Dia langsung gini komentar, waduh kuliah nih gue. Asli gue. Iya makanya gue duduk di depan. Gue dilempar kapur nih sekarang nih, klotek gitu. Terus gini, kenapa nggak minta bahan sama dosennya? Kan zaman udah maju bisa dijawab. Nah ini pas sama topik itu. Jadi kedepannya mesti di-submit 2 hari sebelumnya gitu. Tunggu, Cok udah dapat bahan ini dari kemarin. Syukur lo Cok, kena lagi lo. Cok, kenapa nggak di-sharing Cok? Ayo lo, kena. Ya Pak, ya Om dosen. Panggil saya Marwan. Sebut saja aku Air Mawar. Kesimpulan gini. Dalam hidup nikmati ada bagian yang kita bilang kita sudah tahu, ada bagian yang kita bilang kita sudah pasti, dan ada bagian yang kita belum tahu. Justru proses kita bereksperimen dan bereksperience dalam hidup itu akan menjadi menarik. Jadi yang poin keduanya adalah kalau kemudian kita menjalani sesuatu dengan yang tahu aja juga akan bosen dan nggak akan maju-maju. Kita nggak akan pernah tahu bahwa di Jalan Sabang ada makanan lain selain nasi goreng dan sate. Karena kita juga nyoba, gitu kan? Rujak misalkan. Itu yang kita bilang bahwa selalu ada ruang untuk tumbuh dan berkembang dan inovasi di antara ketidakpastian tersebut. Jadi kalau kita bicara poin ketiganya adalah growth terjadi sebagian besar justru dimulai dari 1, rasa takut, 2, tidak pasti, 3, tidak nyaman. Karena kemudian kita punya naluri atau insting untuk yang survive juga, dan itu biasanya ngedrive orang untuk lebih survive dengan bikin inovasi. That's it. Setuju.
Menikmati hidup. Nikmatin hidup. Udahlah. Karena ketidakpastian adalah bagian dari hidup. And that's it gitu aja. Hidup aja nggak pasti kok. Nah, itu dia. Kita nggak tahu besok gimana, Wen. Bener. Hujan. Wah, panjang nih. Makasih banyak ya, Mas. Iya. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.